Assalamualaikum, good morning, selamat pagi topik kuning menarik hati. Semoga harimu menyenangkan dan akal pikiranmu jernih selalu. Nah, jangan lupa pagi-pagi olahraga seperti Mbah karena tubuh butuh oksigen. Kalau untuk rohani adalah dengan cara bersyukur. Nah, jangan lupa bersyukur karena dengan bersyukur kejernihan pikiran dan kebeningan hati akan bisa muncul, dan itu semua akan mempermudah dalam trading kita, dalam bisnis saham. Kita bisa membaca peluang dengan baik di pasar, kapan kita harus membeli dengan harga terbaik dan menjualnya dengan harga terbaik pula. Itu yang harus kita raih. Nah, kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah jangan lupa bikin trading planmu. Kita nggak akan terlalu berpanjang lebar tentang itu. Singkat kata, pagi ini Mbah akan bahas tentang CPO atau crude palm oil. Nah, kenapa Mbah membahas CPO? Karena akhir-akhir ini sudah didengung-dengungannya kan, dan B100 bisa diproduksi dalam skala 1000 barel, atau satu barel itu sama dengan 159 liter. Artinya per hari bisa produksi 159.000. Nah, CPO tanpa katalis atau B100 adalah CPO yang bisa langsung dipakai tanpa adanya campuran solar dari bahan fosil atau minyak yang selama ini kita masih import. Nah, itu satu kekuatan tersendiri di Indonesia, karena di Indonesia ini adalah penghasil CPO terbesar di dunia. Hasil CPO Indonesia ini kan terbesar di dunia, yaitu sebesar 41 juta ton. Nah, 41 juta ton ini yang diekspor ada 34 juta ton dengan nilai 270 triliun, atau hasil CPO di Indonesia itu 83%-nya diekspor. Nah, yang menjadi masalah ketika negara tujuan ekspor tadi tidak mau menerima produk CPO dari Indonesia. Misalkan di negara tujuan ekspor itu di sana memiliki produk yang sejenis, misalkan dari kedelai, dari bunga matahari, sebagai ganti produk CPO yang di Indonesia. Tentu dia akan memproteksi BUMN-nya yang di sana itu untuk tidak menerima ekspor CPO di Indonesia. Nah, B100 inilah yang akan menjadi solusi, yaitu bahan bakar biodiesel yang bisa digunakan secara langsung ke mesin dieselnya itu tanpa dicampur dengan minyak fosil, atau setara dengan 8,8 juta ton CPO. Sehingga berdasarkan hitungan diperoleh penghematan sebesar 26,6 triliun. Jadi Indonesia berpotensi menghemat import solar sebesar 7,8 juta kiloliter atau 74,8 triliun. Euforia dari produksi CPO B100 ini kita manfaatkan di dalam bisnis saham, karena secara psikologis pelaku pasar akan berpersepsi bahwa semua saham CPO yang telah di listing atau dicatatkan di pasar modal akan mengalami kenaikan. Itu pengaruh secara psikologis pelaku pasar di bursa saham. Nah, karena bisnis kita adalah memanfaatkan momentum ini, maka kita layak mencermati saham-saham CPO. Apa saja saham-saham CPO yang sudah listing? Yaitu AALI, LSIP,
kemudian SIMP, BWPT, bisa GZCO. Nah, itu yang kita akan amati. Tapi kita tidak rekomendasikan untuk semua karena itu dalam bidang yang sama. Kita hanya akan memanfaatkan momentum saham di saham BWPT dan LSIP saja. Nah, untuk itu kita perlu mencermati setidaknya teman-teman yang newbie atau lama pun perlu saya ingatkan lagi tentang fundamentalnya dari kedua saham ini. Nah, sebelum memilih saham kita perlu melihat data secara sederhana, fundamental LSIP ataupun BWPT. Yang kita lihat pertama adalah NPN atau net profit marginnya. Cara menghitungnya kalau net profit margin itu laba bersih dibagi penjualan bersih kali 100%. Nah, sebenarnya untuk apa sih NPM itu dilihat? Yang pertama untuk mengukur persentase laba bersihnya pada suatu perusahaan terhadap penjualan bersihnya. Maka semakin tinggi NPM itu semakin baik. Secara umum NPM dikatakan cukup baik di atas 12%. Yang kedua yang kita lihat adalah EPS atau earning per share. Nah, EPS itu sama dengan laba bersih dibagi jumlah saham yang beredar. Nah, untuk mengukur laba bersih yang diperoleh per lembar saham yang beredar, semakin tinggi EPS maka semakin baik. Jumlah saham yang beredar itu dapat diakses kalau secara sederhananya di RTI atau di ide.co.id. Yang ketiga adalah ROE, Return on Equity. Nah, ROE sama dengan laba bersih dibagi ekuitasnya kali 100%. Sebenarnya ROE itu untuk apa sih, Mbak? Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan bermodalkan ekuitas yang sudah diinvestasikan oleh pemegang saham. Maka semakin tinggi ROE itu semakin baik. Secara umum dikatakan ROE-nya baik ini jika di atas 18%. Yang keempat adalah PER. PER atau price to earning ratio. Nah, atau PER bisa dihitung dengan harga saham dibagi EPS atau earning per share-nya. Nah, untuk apa sih Mbah ini PER ini dihitung? Pertama untuk mengukur hubungan harga saham dengan laba per lembar saham. Kemudian semakin tinggi PER, harga saham nilainya semakin mahal atau overvalue. Begitu pula semakin rendah PER-nya itu semakin murah. Secara umum harga saham dikatakan PER-nya dinilai wajar itu jika kurang dari 10% teorinya. Yang kelima adalah DER, Debt to Equity Ratio. DER bisa dihitung dengan jumlah hutang dibagi ekuitasnya. Apa gunanya DER ini? Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utangnya. Kemudian semakin rendah DER itu semakin baik. Secara umum dikatakan baik jika DER-nya itu di bawah 1. Atau kalau bisa dikatakan yang syariah itu DER-nya bagus semua. Kalau secara teoritisnya.
Kalau Mbah cermati, LSIP dalam 3 hari terakhir ini mulai tanggal 15 dan sampai 17 itu ada foreign inflow-nya. Nah, artinya apa? Artinya ini memang LSIP saham yang memiliki prospek baik terhadap adanya B100 ini. Nah, kita cek ini tanggal 15 bahwa net buy foreign-nya mulai tanggal 15 ini ada 3.400.000, kemudian tanggal 16-nya 2.500.000-an, tanggal 17 sekitar 230-an. Nah, ini adalah sinyal yang baik untuk LSIP. Karena LSIP saham baik, artinya foreign inflow-nya memang memiliki sentimen yang positif. Kemudian kalau kita lihat transaksi secara retailmologi, ada kenaikan volume di tanggal 15 itu sekitar 1.300.000-an. Artinya ini memang bahwa sentimen positif dari adanya B100 yang oleh Pertamina yang didumai dengan kapasitas 1.000 barel per hari itu artinya adalah katalis dan sentimen bagus untuk saham LSIP. Lalu kita lihat pula yang foreign flow-nya itu siapa saja foreign yang bertransaksi antara tanggal 10 dan 17 Juli. Nah, kita lihat nih beberapa yang melakukan net buy. Kalau domestik nih atau dan asing yang menggunakan broker OD ini net buy. OD, CG, DR, PD, MG ini melakukan net buy. Kemudian siapa sih yang sell? Ini YK, KK, KZ, CP, ZP dan BQ. Kalau aku lihat sekilas ya, ini OD ini memang perannya sangat besar nih dalam LSIP. Lalu memang antara broker asing yang buang KZ. Nah, ini temenan nih, KZ sama CP, ada AK. Ini masih imbang, dikatakan masih akumulasi bisa, tapi untuk menciptakan persepsi bahwa pukulan hebat itu ada di KZ sama CP, ini istilahnya untuk supaya retail itu berpersepsi, oh takut nih kalau KZ buang nih. Padahal sisi lain ada OD. Kalau ini kelihatannya institusi kalau OD-nya. Nah, kalau Mbah saya berkesimpulan bahwa ini adalah awal titik katalis untuk naik. Kalau secara ngomong distribusi akumulasi bisa dibiaskan. Nah, kalau untuk BWPT tergolong gorengan asik, Mbah tidak ungkap data secara detail. Nanti teman-teman juga bisa lihat datanya secara detail seperti apa yang Mbah lakukan. Tapi BWPT ini sebenarnya sangat prospek. Nanti produksinya tahun 2000 akhir tahun 2020 atau 2021 bisa meningkat 100%. Nah, itu kata kuncinya. Jadi artinya ini gorengan tapi secara bisnis di bidangnya itu prospek BWPT. Nah, bagaimana cara membelinya, Mbah? Kalau belum punya silakan spekulasi buy ke 1 ada di 98
bisa pula di 99. Artinya kalau di bawah 100 silakan beli. Kemudian spekulasi buy kedua ada di 94, spekulasi buy ketiga ada di 90. Kemudian kalau teman-teman inginnya trading santai, nggak buru-buru, boleh open buy yang santai satu di 83. Tapi kalau sampai diturunkan di 76 silakan HK BPPT. Kalau diturunkan ke 76 silakan HK. Support kuatnya ada di 57. Kemudian teman-teman yang sukanya fast trade silakan test sell pertama, test sell selanjutnya, karena ini teman-teman mungkin tidak menyimak yang dulu-dulu, hanya di grup tertentu aja, maka kalau ingin test sell ada di 107. Kemudian kalau ingin sell santai pertama di 132 dan sell santai kedua ada di 159. Untuk BWPT target swing trade-nya ada di 189. Secara teknikal sederhana, kita melihat chart saja. Apa yang harus kita lakukan? Maka jika teman-teman belum memiliki barang, boleh spekulasi buy ke 945 sesuai dengan closingnya kemarin. Kalau tidak dapat silakan HK, dan jangan lupa money management, atur duitmu, jangan beli di satu harga. Kemudian spekulasi kedua ada di 910 dan spekulasi buy ketiga ada di 870. Untuk teman-teman yang inginnya trading santai, boleh open buy ke 1 di 785, open buy kedua di 705, dan kemudian open buy ketiga di 645. Nah, support kuat dari LSIP adalah 498. Ini telah berlalu dan terjadi karena efek dari pandemi COVID-19 ketika pasar panik selling. Lalu target jualnya di berapa, Mbak? Area jual pertama test sell ke 1 ada di 1055. Kemudian test sell kedua ada di 1115 dan sell santai ke 1 ada di 1160. Sell santai kedua ada di 1200, dan teman-teman yang ingin swing trade pertama santai itu jual pertama di 1315, dan swing trade target sell untuk swing trade kedua ada di 1460. Untuk lucu-lucuan biar kelihatan parno, Mbah bikin 1469. Saya Mbah Giso Trik Cuan. Semoga hari-harimu penuh cuan.